Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku dari Posket Pabean dan Cukai. Jadi di sini kami akan membicarakan tentang seputar kepabeanan dan cukai yang terjadi di Indonesia. Iya. Iya. Kayaknya di Indonesia tuh kasusnya banyak ya tentang bea cukai ini ya. Baik itu, lo tau gak sih? Apa tuh? Sebenarnya belakangan ini ada yang lagi viral nih Apa tuh? tentang permasalahan yang di TikTok kemarin, yang dia tuh beli sepatu apa ya, gue lupa. Itu tuh harga aslinya kan 10 juta dan itu kan belinya di luar. Terus pas sampai bandara ketahan, dia ketahan terus tiba-tiba bilangnya harus ada bayar ininya yang CIF-nya itu, dan itu kena jadi sekitar 24 juta kalau nggak salah. Jadi totalnya tuh dia bayar jadi hampir 30 juta lebih lah. Nah, itu menurut lu gimana tuh? Gimana ya? Itu kita juga sebagai masyarakat awam juga kaget kenapa bisa dipatok ke 30 juta gitu ya. Iya, jadi kalau regularisasi bea cukai gimana ya? Pas dulu Cak. Iya bos lu. Nah, lu bayangin gak Jack? Logikanya di mana coba? Dari 10 juta terus naik sampai 30 juta, siapa yang mau bayar gitu loh. Jadi gue juga bingung sebenarnya. Itu berarti dia kan pakai jasa PJT-nya itu kan, penitipan jasanya itu kan pakainya DHL kalau nggak salah namanya deh. Iya. Itu tuh perhitungannya gimana, kenapa tiba-tiba bisa jadi 30 juta? Karena dia bikin klarifikasi di video, katanya dia udah pakai website bea cukai, terus katanya kena cuma sekitar 5 juta. Tapi kenapa tiba-tiba di situ ketahan malah jadi kena sampai 30 juta? Gimana coba? Nah, itu karena kan ada namanya tadi apa? Chip ya. Yang cost insurance rate itu ya? Ya chip itulah. Itu kan dikata dari cost insurance rate ya. Jadi bukan. Itu kalau nggak salah PPh 22 ya? Iya, PP22. Tapi kan kalau chip ini, jadi bukan cuma harga barang doang yang dihitung, tapi juga biaya pengiriman dan asuransi. Nah, masalahnya si penyedia jasa kirim dalam hal ini DHL awalnya melapori nilai CIF yang jauh lebih rendah dari hasilnya. Berarti DHL dong yang salah dong? Iya, betul sih DHL nggak salah, tapi menurut penjelasan bea cukai yang kemarin viral kan, klarifikasi dari pihak bea cukai kan bilang kayak gini, nilai yang dilaporkan itu kan sekitar US darah 35 atau secara 562.000. Padahal setelah dicek ulang dan ada dokumen pembanding, nilai sebenarnya itu US darah 353 atau sekitar 8,8 juta. Dan dari sana muncul sangkaan under value. Iya, dari alias pelaporan nilai barang yang gak sesuai. Ya, jadi gitu menurut pihak bea cukai gitu kan. Dari pemerintah kan bilang klarifikasi kayak gitu. Ya, masalahnya ini ngerada kan di masyarakat. Berarti yang under value tadi itu kan kalau nggak salah PMK 28 ayat 3 ya? Iya, betul. Itu dendanya kalau nggak salah bisa sampai kena 1000% dari biaya masuk, gede banget dong. Nah, pertanyaan gua sekarang adalah yang nanggung harusnya siapa? Perusahaan yang pembeli atau yang Usaha. Soalnya kan yang salah itu kan bukan pembeli. Kenapa jadi nggak adil banget? Kenapa jadi pembeli yang kena? Ya, bentar ini gua bagian. Nah, ini kan masalahnya kan jadi yang polemik masalah besarnya ini kan.
idealnya itu kan pihak PJT yang laporin barang harus akurat, tapi dari sisi hukum karena barang itu masuk buat si penerima itu, artinya tanggung jawab hukum jatuh ke dia masih meski nggak adil rasanya ya. Sistem kita masih menempatkan pengguna akhir sebagai pihak wajib bayar kalau ada pelanggaran gitu, Cem. Berarti kurang menguntungkan dong buat pihak terakhir yang jadi apa ya, maksudnya kan yang pembeli juga tuh kan pihak terakhir, maksudnya ya dia yang beli gitu, malah dia yang kena ya. Ya meski kayak pihak justice gitu ya, ya banget kan. Dan kalau mau aman sih bisa juga pakai sistem pre-alert ya. Jadi kita kirim dulu data pembeli ke bea cukai sebelum barang masuk, atau kirim lewat mekanisme yang lebih format kayak info umum, meskipun agak ribet. Kan kalau dengan itu kan kita sistemnya akuratnya udah benar masuk. Kalau pakai sistem itu ya saya bilang ya itu Berarti dari pasal tadi yang kena banyak banget ya, PPH, PPN, bea cukainya, semuanya dong kena ya. Iya kan sistemnya diatur oleh pihak bea cukai kan. Jadi meski udah dicek akurat kan hasilnya kayak gitu, kita sebagai pembeli juga harus rasanya kayak nggak adil banget kan gitu. Tiba-tiba beli 10 juta bayar 31 kan rasanya kayak di penipu kan, dibohongin kan kalau orang awam ya. Sama gue mau nanya deh, tadi kan Apa gue kan nanya ya yang terkait PJT tadi dengan perusahaan jasa titipan itu ya. Nah itu berarti mereka berperan besar banget dong dalam kasus-kasus kayak gini. Iya, setuju sih. PCC itu kan sebenarnya pihak penting ya. Jadi membuat jembatan antara pembeli barang dari luar negeri sama proses administrasi ya. Bea cukai di Indonesia mereka tuh yang ngurus dokumen semuanya, deklarasi sampai barangnya bisa keluar dari pelabuhan atau bandara gitu. Nah penting kayak gitu. Jadi ada kaitannya jembatan antara pembeli sama perusahaan itu. Cuman masalahnya kan banyak PJT yang kadang nggak ngelaporin data secara akurat. Bukan semua ya. Tapi ada kasus di mana nilai barang yang dilaporin ke bea cukai itu jauh beda sama yang aslinya, dan itu malah Jadi masalah lagi jadi ya. masalah lagi. Kasus berita di mana-mana ya di dalam masyarakat ya. Iya, contoh misalnya salah input gitu, nilai invoice-nya harusnya $500 tapi yang dilaporin cuma 50, padahal informasinya belum diterima semua sama pembelinya. Gimana tuh, gila banget ya berarti ya. Itu dia kan problem sistematik kita ya. Jadi sistem kita itu kan masih dibilang gak bagus juga enggak, dibilang cukup juga enggak kan ya, setengah lah, setara kan. Dalam regulasi bea cukai tanggung jawab AKI itu tetap di tangan importer, ya. Dari dalam kasus barang kiriman pribadi, importernya adalah si penerima barang. Jadi mau kesalahan PJT atau bukan, yang kena tetap si pembeli itu, Mas Cecep gitu. Kejam, ya memang kejam banget ya. Jujur dari kebanyakan dari kita tuh bahkan nggak dikasih tahu apa yang dilaporin ke bea cukai. Kalau cuma tahu barang datang terus disuruh bayar, udah kita nggak dikasih breakdownnya detail gitu. Iya, berarti kan nggak detail berarti kan. Iya. Kalau gue sih masih kekeh PJT-nya ini yang agak lain sebenarnya. Iya, yuk benar sih, tapi transparansi rendah banget. Iya, transparansinya rendah rendah banget. Nggak dikasih tahu gitu loh dari awal. Iya, harusnya ada ini. sistem ya, ada sistem bisa dikasih tahu notifikasi ke konsumen soal nilai barang yang dilaporin ini ya. Iya, sampai jadi undervalue tadi. Iya, ya juga. Kayak contoh negara maju ya, Jepang dan Korea itu sistemnya Udah bagus, itu mekanismenya jelas. Cuma Indonesia ya kayak biasa lah, hambat pemerintah kan biasa kan.
Berarti sekarang pembeli itu sudah dirugiin. Kita nggak tahu data apa yang dilaporin, kita nggak bisa banding dengan mudah, dan kita nggak punya kontrol atas proses pelaporan. Tapi kita ya kena denda, ngenes banget jadi pembeli itu. Malah jadi kena dendanya gede banget soalnya. Ya bayangin aja, udah itu aja udah nggak masuk akal, dari 10 tiba-tiba jadi 30 itu udah aneh banget soalnya. Iya, kita juga jadi pembeli ya juga ngenes banget beli barang kenain gitu kan. Tapi dari Indonesia PJT itu juga nggak punya konsekuensi hukum ya, langsung atau kesalahan ini ya. Mereka cuma diwajibkan membaiki laporan doang kalau ketahuan, tapi nggak ada sanksi tegas itu. Iya, dia mesti seringkali lepas tangan PJT-nya itu. Soalnya itu tuh seingat gua itu kemarin dia tuh bilang kalau biaya masuk tuh kena katanya hampir 3 juta lah, Oh, iya. berapa lupa. Terus kena PPN-nya tuh, PPN-nya berapa kemarin yang dia bilang yang di TikTok itu, kalau nggak salah 1 jutaan. Terus Ya. ada kena apa lagi, ya pokoknya total 5 juta lah. Itu nilai sanksinya gede banget. Ya, ini Perkara under value itu jadi 24 juta total bisa-bisa itu. kasus kayak gini bukan cuma hanya sepatu doang, banyak ya. Kayak ini kita sebagai negara punya teman nih, Dusty juga dikenain barang ini tidak yang akurat. Kayak kita beli HP elektronik seharusnya bayar pajak ini, tapi dari pihak juga ya hitungnya nggak akurat banget. Sekarang kan pembeli itu dirugikan banget, kayak istilahnya itu mafia kecil ya. Kayak istilahnya korupsi ya. Jadi kita kalau nyalain ya juga mesti pihak juga membela pegawainya ya. Jadi masyarakat juga bingung ini sebenarnya gimana ya. Berarti emang lagi-lagi yang harus dievaluasi adalah sistematikanya itu, ya, sistemnya. transparansinya. Betul. Ya harus diperbaiki lah sistem sama orang-orangnya itu ya. Kalau orang-orang itu gak tanggung jawab dengan tugasnya ya Jadinya seperti ini kasusnya kemana-mana ya. Kalau atasan bilang ini tapi bawahnya kayak gitu kan kita nggak bisa bertindak kan. Ya jadi ya segitu aja kali ya. segitu aja ya kasusnya. Menarik banget sih tadi buat kasus itu. Iya, kasus sepatu ya. Jadi apa ya, nambah wawasan Iya, juga. kalau kita mau beli barang-barang harus tahu pajak mekanisme dulu ya. Mekanismenya harus harus tahu banget dulu biar nggak terjadi. Ya kita tahu butuh banget kok kita kalau tagih bisa kita beli barang di kita negara. Paham regulasinya. Iya. Gitu. Jadi kita harus paham ya. Nggak terjadi under value under value. Nggak dipatok di harga mahal gitu ya. Kalau biasanya masyarakat kayak kita kan masih awam kan nggak tahu tiba-tiba. Karena banyak banget di sini masyarakat awam gitu. Mungkin harusnya kedepannya harus banyak sosialisasi kali ya terhadap bea cukai juga karena ini kan termasuk orang yang apa ya? Suatu apa ya? Suatu yang baru ya. Suatu hal yang orang tuh nggak semua orang paham. Nggak tahu pajak gimana, sistemnya gimana sebenarnya. Cuma cuek lah, yang penting beli, bayar. Sebenarnya kita itu dirugikan banget. Kalau orang berduit gitu ya setera. Tapi kalau buat orang-orang yang kurang gimana coba? Kita mau beli apa-apa kan, mau beli sepatu di sana bagus, kita ke sini dipatokin lebih mahal 2 kali lipat, 3 kali lipat kan, kita juga merasa kaget kan sebagai rakyat biasa tiba-tiba. Pas perasaan nggak gitu deh. Ketika kayak kita dibodohin oleh kita jadi ngerasa apa ya, dicurangin gitu. Ngerasa nggak adil banget buat gue gitu. Ada tuh tipe orang tuh yang cuek kan, yang cuek udah amat. Ada yang suka kritis yang viral video. Ini kalau orang kayak kita ini yang suka kritis nggak di villa ya, orang-orang nggak tahu, ini masyarakat nggak tahu. Mungkin memang bener sih harus banyak sosialisasi tentang kepabeanan dan cukai ini. Jadi kita sebagai masyarakat harus tahu, berani bilang ke publik kalau merasa kita dicuriga dicurangin ya. Jadi nggak usah kita diem, bilang aja di media sosial lah. Sekarang kan netizen kan pedes kan.
Ya sekian dari Oke lah, sekian dari Postcat Kepabeanan dan Cukai part kali ini. ya. Saya Lalu Raffi Surya Chandra dan teman saya Muhammad Syekh Hadasan NIM Aki 345. saya Nim Akhir 365. Mohon maaf kalau bila ada perkataan yang menyinggung pemisah. Yes. Ya, minta maaf ya. Kami pamit undur diri. See you guys See you guys. in the next video. Bye bye. Bye.